Shalom saudara-saudari. Pada kesempatan hari ini saya mengambil tema batin dan respon batini. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-8 mengatakan, "Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku." Mazmur 42 mengatakan bahwa tubir berseru kepada tubir. Kata ini boleh diterjemahkan batin berespon kepada batin. Artinya, semua yang dalam hanya dapat memberikan respon karena adanya seruan dari dalam. Yang dangkal selamanya tidak dapat menjamah yang dalam, yang di luar juga selamanya tidak dapat yang di dalam. Karena itu, kita harus nampak pentingnya yang batini, hanya yang batini baru bisa bereaksi dengan yang batini. Yang pertama, akar terdapat di kedalaman. Dalam Markus pasal yang keempat mengatakan, sebagian jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Saudara-saudari, ini memperlihatkan kepada kita ketika memberitakan firman Allah akan ada 4 macam penerimaan manusia yang berbeda-beda. Apakah itu akar? Akar adalah yang tumbuh di bawah, dalam. Apakah daun itu? Daun adalah yang tumbuh di atas. Dengan kata lain, hayat yang tidak kelihatan adalah akar, hayat yang kelihatan adalah daun. Disinilah kesulitan kebanyakan orang Kristen. Mereka memang memiliki hayat yang kelihatan, tetapi sedikit sekali memiliki hayat yang tidak kelihatan. Dengan kata lain, mereka kekurangan kehidupan yang tersembunyi di dalam. Dalam hayat rohani, di satu pihak, kita harus melihat apakah tubuh Kristus, yaitu kita harus memiliki hayat tubuh. Di pihak lain, kita juga harus melihat bahwa bagian yang kita terima dari Tuhan untuk menjadi anggota. Tubuh itu bersifat individu. Bagian itu secara individu kudapatkan dari Allah. Bagian itu harus kujaga secara individu di hadapan Allah. Saudara-saudari, kita perlu memohon supaya Allah membuka mata kita sehingga nampak bahwa setelah bertahun-tahun menjadi anak Allah, ada berapa banyak pengalaman kita yang tidak diketahui orang lain. Kita juga memohon kepada Allah, kiranya Allah bekerja di atas diri kita sehingga kita dapat berakar ke bawah. Dan yang kedua, pengalaman yang batini. Dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan, ayat 1 berkata, "Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan." Saudara-saudari, inilah sikap yang seharusnya kita pegang. Banyak saudara-saudari tidak tahan terhadap pernyataan Allah, tidak tahan terhadap wahyu Allah. Begitu mendapat sedikit, segera meniup trompet, sehingga sebentar saja banyak orang mengetahuinya. Dan ayat yang kedua mengatakan, "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga." Jadi saudara-saudari, pengalaman 14 tahun yang lalu baru dikatakan pada hari ini. Betapa dalamnya ini. Jika kita dapat menjaga barang milik Tuhan selama 7 tahun, itu sudah lumayan. Tetapi Paulus telah menyimpan 14 tahun lamanya. Gereja Allah
tidak mengetahui pengalaman Paulus ini, dan para rasul juga tidak mengetahui. Paulus adalah seorang yang memiliki akar. Akar adalah masalah yang sangat penting. Jika ingin memiliki pekerjaan Paulus, harus memiliki akar Paulus. Mau memiliki kehidupan Paulus, harus memiliki hayat Paulus, kekuatan lahiriah Paulus, dan harus memiliki pengalaman batiniah Paulus.